Hai, perkenalkan nama saya Anastasia Tritana Farulas Simbolon. Di sini saya akan mensimulasikan kasus kekerasan seksual. Tahukah kamu bahwa 1 dari antara 4 anak perempuan dan 1 dari 13 anak laki-laki di seluruh dunia mengalami kekerasan seksual? Jadi apa sih definisi kekerasan seksual pada anak itu? Dari data yang tercatat pada bulan Januari sampai Juli 2020 di Indonesia, tercatat 4.116 kasus kekerasan anak dan 2.556 diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Salah satu cara pencegahannya adalah kita sebagai orang tua, kita harus bisa mengedukasi anak-anak kita agar mereka terhindar dari kekerasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual secara fisik misalnya, pertama menyentuh area intim pada anak, kedua membuat anak menyentuh kemaluan pelaku atau pemerkosaan dan sodomi. Bentuk kekerasan secara non-fisik ialah yang pertama memperlihatkan pornografi pada anak dan menunjukkan alat kelamin pada anak. Ibu-ibu, setelah tadi udah tahu definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak, kita harus tahu juga apa sih dampak dari kekerasan seksual pada anak. Kita harus tahu juga apa sih dampaknya kekerasan seksual yang sudah terjadi pada anak. Yuk kita lihat, dampaknya bisa berupa jangka panjang atau jangka pendek. Tapi diantaranya adalah misalnya dari kesehatan fisik, bisa mengalami cedera fisik, kehamilan yang tidak diinginkan, atau penyakit kronik yang dapat muncul di kemudian, seperti penyakit jantung, obesitas, dan kanker. Di kesehatan mentalnya juga adalah dampak seperti depresi, gangguan mental, stres, pasca trauma atau PTSD. Bagian yang tidak boleh dilihat dan disentuh sembarangan oleh orang lain yaitu mulut, dada, kemaluan, sekitar paha, dan pantat. Bagian tersebut hanya boleh disentuh oleh ayah atau ibu ketika memandikan anak, membersihkan sehabis buang air, dan dokter ketika memeriksa ketika didampingi orang tua. Kita juga harus bisa mengajarkan pada anak apabila ada yang ingin menyentuh bagian-bagian tersebut. Anak harus lari cepat dan pergi ke tempat ramai, teriak minta tolong. Anak juga harus bisa mengatakan tidak apabila pertama menyentuh bagian pribadi, membuka baju, menunjukkan bagian pribadi tubuh, menunjukkan film atau foto telanjang. Tips bagi orang tua yaitu yang pertama, mandikan dan pakaikan baju anak sendiri. Kedua, mulai ajarkan anak untuk mandi dan berpakaian sendiri saat usia 3-5 tahun. 3, ajarkan anak memakai pakaian yang sopan. 4, selalu periksa kondisi tubuh anak. 4, jangan biarkan orang tak dikenal menyentuh anak Anda. 5, sering mengobrol dan dengarkan anak, sayangi dan peluk anak berkata baik dan lembut. Pentingnya edukasi yaitu edukasi yang baik dapat mencegah anak-anak dari bentuk kekerasan seksual dan meningkatkan hubungan antara orang tua dan anak. Terima kasih.